Ya, Anda kembali dalam dialog waspada banjir susulan. Nah, ini Mas Yoga, kita masuk di segmen terakhir di mana ini kalau kita lihat sekarang sudah ada beberapa program pemerintah terkait dengan pembangunan waduk. Belum lagi ada lagi normalisasi kali dan ada program rencana pembangunan Giant Sea Wall atau proyek tanggul raksasa. Ya. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa? Belum lagi kita melihat efektifnya pompa air ini. Ya, nah, betul, ini betul. seperti apa kira-kira akan? Ya, kalau memang Jakarta serius untuk mengatasi banjir ya paling enggak secara serentak harus ada 5 yang dilakukan. Yang pertama tentu untuk menangani banjir lokal tidak ada pilihan lain. Dalam tahun ini juga kita harus segera membaiki seluruh saluran drainase, terutama daerah-daerah yang kemarin tergenang ya. Perbaikan itu tidak hanya membersihkan sampah, kemudian membersihkan sisa-sisa kemarin ya, tetapi ukurannya sendiri juga harus dirubah. Itu yang pertama. Ini karena ini udah urgen ya. Kemudian yang kedua untuk normalisasi kali ini dalam kaitannya adalah pembebasan masyarakat kemudian direlokasi ke rumah susun ya. Selama warga tidak disediakan rumah susun yang memadai, maka warga tidak akan bisa dipindahkan. Kalau warga tidak bisa dipindahkan, maka bantaran kali juga tidak bisa diperlebar atau dikeruk. Ini kan nggak seperti mana ayam mana telur sebenarnya. Kalau itu yang perlu dikerjakan. Kenapa? Dalam 2 tahun terakhir ini sebenarnya ada 4 yang akan dibenahi, yaitu Ciliwung, Pesanggaran, Angke, dan Sunter. Itu berhenti gara-gara warga pembebasan lahannya tidak berjalan. Nah, ini yang harusnya disiapkan dulu gitu. Kemudian yang ketiga, tentu apresiasi terhadap upaya perbaikan revitalisasi waduk Pluit dan Riario bagus. Tetapi Jakarta sendiri kan masih punya 42 waduk dan 14 situ yang justru belum disentuh. Artinya perlu dikeruk, perlu diperlebar. Kalau 42 waduk sama 14 situ ini dioptimalkan, saya rasa akan cukup membantu untuk menampung air. Nah, itu. Berarti sekarang ini lebih baik membangun yang baru atau memperbaiki yang sudah ada? Sebaiknya memperbaiki yang sudah ada. Kenapa? Ya, contoh, kalau saya jadi presidennya nih, ceritanya ada uang 2 triliun untuk pembangunan waduk Ciawi. Nah, dengan dana 2 triliun ini sekitar 2.000 miliar ya, di Jabodetabek ini ada 204 waduk dan situ. Maka yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat itu cukup memberikan dana sekitar 10 miliar ke 200 situ yang tersebar di Jabodetabek. Kalau itu dilakukan, maka waktu yang digunakan dalam waktu 1-2 tahun itu lebih realistis dibandingkan kalau dana yang sama dibangun untuk satu waduk. Satu waduk ini yang menjadi kendala utama pertama adalah pembebasan lahan. Memindahkan warga itu paling sulit. Jangankan waduk, memindahkan warga di tepi waduk seperti Pluit aja belum selesai. Bantaran kali sulit, apalagi membuat waduk yang begitu besar. Itu baru pemindahan saja. Kedua, pembangunan konstruksi waduk sendiri kan paling tidak membutuhkan waktu 3-5 tahun. Ya keburu Jakartanya tenggelam kan. Berarti kita harus mendukung Pak Nirwono Yoga untuk sampai jadi presiden biar Jakarta bebas banjir dong nih. Oke. Saya ke Pak Mulyono Prabowo. Ini kalau kita lihat ini kan banyak yang mengatakan bahwa 12-14 ini akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi dibandingkan dengan minggu lalu. Ini jadi perkiraannya seperti apa nih Pak Mulyono Prabowo? Iya baik, memang sebetulnya tidak hanya 12-14, sampai bulan Maret ini kita masih perlu waspada karena potensi untuk terjadi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat ini masih memungkinkan untuk sampai bulan-bulan Maret ini. Hanya saja kalau kita lihat puncak ya, kalau kita boleh mengatakan itu puncak, pada waktu-waktu ke depan intensitasnya sudah mulai meluruh dibandingkan apa yang sudah terjadi kemarin. Ya, cuma ya itu periode waktu untuk potensi terjadi hujan dalam musim hujan saat ini paling tidak sampai bulan Maret, sehingga kewaspadaan itu tadi sampaikan Pak Nirwono Yoga bahwa banjir atau kejadian yang terjadi di Jakarta itu tidak hanya karena Jakarta saja, tapi daerah sekitar ini juga cukup mendukung. Berarti mundur ya Pak ya? Awalnya kan dibilang awal Februari, pertengahan, dan sekarang sampai Maret ya? Ini periode musim hujannya. Tapi kalau periode puncaknya memang akhir Januari hingga awal hari pertama Februari. Ya. Oke, baik. Dan ini diperkirakan juga wilayah-wilayah mana saja yang patut waspada dengan adanya atau dengan musim hujan ini? Untuk saat ini daerah-daerah Pantura, maksudnya yang berada Jakarta bagian utara ini yang perlu kewaspadaan. Pertama, secara sistem cuacanya kebetulan ini dari Lampung bagian timur ke arah timur, termasuk Banten, Serang, Jakarta bagian utara ini
merupakan daerah yang favorit untuk terjadi pertumbuhan awan saat ini. Nah, kemudian yang kedua, pada saat-saat tertentu secara periodis air laut ini kan pasang naik. Nah, ini juga perlu kewaspadaan. Kemudian pada waktu-waktu mendatang ke arah akhir masa musim penghujan ini, kecenderungannya intensitas memang menurun, hanya saja daerah potensi pertumbuhannya akan menjadi meluas seperti itu. Jadi daerah-daerah sebelah selatan, baik daerah Bogor yang merupakan hulunya Jakarta, kemudian daerah sebelah timur, dataran tinggi Priangan bagian utara, yang nantinya bisa lari ke Kerawang, ke mana Indramayu, ini juga perlu kewaspadaan karena daerah-daerah itu merupakan daerah potensi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Mulyono Prabowo dan juga Mas Nirwono Yoga telah hadir bersama kami dalam Dialog Berita 1 dan pemirsa, Jurnal Pagi masih akan kembali sesaat lagi.